Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Miftahus shalah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Kata Nabi SAW, pembuka salat adalah bersuci, diharamkannya oleh takbir dan dihalalkannya oleh salam. Beliau juga pernah bersabda kepada orang salatnya tidak baik. Kata Rasulullah, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau berdiri untuk melaksanakan salat, bertakbirlah. Maksud takbir tersebut adalah ucapan takbir yang telah dikenal dan telah diamalkan dan dinukil oleh umat ini dari generasi sebelum mereka sampai kepada Nabi SAW, yaitu ucapan Allahu Akbar. Tidak ada ucapan lain selain ucapan ini. Dan orang yang sholat tidak boleh mengucapkan takbir selain takbir seperti ini. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan salah satu rukun dari rukun sholat pertama, takbiratul ihram. Pertama, Bapak Ibu, para ulama berselisih tentang takbiratul ihram ini. Apa hukum takbiratul ihram ini? Takbiratul ihram ini rukunkah ataukah syarat? Takbiratul ihram ini rukunkah ataukah syarat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Madhab Hanafiyah, mereka menganggap takbiratul ihram itu syarat. Sedangkan jumhur ulama menganggap takbiratul ihram itu rukun salat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Takbiratul ihram ini syarat ataukah rukun? Yang mengatakan rukun jumhur ulama. Yang mengatakan syarat mazhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya takbiratul ihram itu syarat. Ustadz, apa sih dampaknya kalau kita mengatakan takbiratul ihram itu rukun atau kita mengatakan takbiratul ihram itu syarat? Apa dampaknya? Dampaknya sangat banyak. Di antaranya, bagi yang mengatakan takbiratul ihram itu rukun, maka kalau ada seorang muslim, dia bertakbiratul ihram sebelum masuk waktu sholat duhur. Misalnya sholat duhur di sini jam 12:30. Ada seseorang bertakbiratul ihram jam 12:28. 2 menit lagi masuk waktu duhur. Tapi dia salat dengan bertakbiratul ihram 2 menit lagi sebelum masuk waktu duhur. Dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian, ya, di tengah salat barulah masuk waktu salat. Ya. Menurut jumhur ulama, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bertakbiratul ihram sebelum masuknya waktu salat. Tetapi menurut yang mengatakan, ya, takbir itu adalah syarat, kata mereka sah. Sah salatnya. Yang kedua, dampaknya bagi yang mengatakan ini rukun, ini syarat. Seseorang misalnya sholat tidak menghadap kiblat. Si ini salah, kada betakun kiblat. Mina perasaan aja kayaknya sana nah kiblat. Akhirnya sembahyang. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat, padahal orang pian salah sholatnya. Kiblatnya salah tepaling juga. Tahib. Akhirnya dia ubah kiblatnya di tengah-tengah salat. Kata jumhur ulama, orang yang mengubah kiblatnya di tengah-tengah salat, bagaimana hukum salatnya? Kata para ulama tidak sah, jumhur ulama. Ya, kata para ulama, ya jumhur ulama mengatakan tidak sah. Ya. Sebagian ahlu ilm, ya, mengatakan bahwasanya, ya, dia sah salatnya. Kenapa? Karena mereka menganggap takbiratul ihram itu bagian dari syarat. Nah, ini dampak dari apa? Dampak dari perbedaan pendapat para ulama, apakah takbiratul ihram itu syarat ataukah rukun. Taib. Yang benar, takbiratul ihram itu adalah rukun di dalam salat. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika engkau hendak mendirikan solat, maka kata Rasulullah, bertakbirlah.
Ini menunjukkan bahwa takbir itu bagian dari dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Ketika itu beliau masuk di dalam masjid, kemudian pada saat itu beliau berbicara karena ada seorang bersin, ada sahabat bersin, kemudian beliau jawab, "Yarhamukumullah." Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, beliau menjawab, "Yarhamukumullah." Ketika ada seorang sahabat bersin di waktu salat. Kemudian sebagian sahabat menoleh, ya, menoleh kepada Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami untuk menyuruh dia diam, agar jangan bicara. Karena beliau tidak tahu bahwasanya tidak boleh lagi berbicara di dalam salat. Dahulu boleh, ya. Ya, seseorang berbicara dalam salat. Ketika turun ayat qumu lillahi qanitin, ketika turun ayat ini qumu lillahi qanitin, maka dilarang kaum muslimin di waktu salat mereka berbicara. Sahabat ini tidak tahu ada larangan berbicara di waktu salat. Makanya ketika ada orang bersin, beliau mengucapkan yarhamukumullah. Kemudian sebagian sahabat menoleh untuk mengasih tahu, ya, bahwasanya tidak boleh lagi, tapi dengan cara melotot. Kemudian beliau kaget. Ketika melihat para sahabat melotot, kata beliau, "Kenapa kalian melihat aku seperti ini di waktu salat?" Ya, kenapa kalian melihat aku seperti ini di waktu salat? Tambah melotot lagi para sahabat. Ya. Kemudian setelah selesai, Muawiyah bin Hakam dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas." Kata Nabi sallam, sesungguhnya, ya, salat ini, kata Nabi sallam, tidak pantas ada sesuatu pembicaraan dari pembicaraan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini fungsinya hanya untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Tidak boleh, kata Nabi, di dalam salat itu ada perkataan manusia. Yang boleh ada di dalam salat itu hanyalah, kata Rasulullah SAW, tasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Perkataan Nabi di dalam salat itu hanya ada takbir, menunjukkan takbir itu bagian di dalam salat. Maka ini yang dinamakan rukun, kata para ulama. Nabi sendiri mengatakan bahwasanya di dalam salat itu ada takbir. Maka rukun itu bagian dalam salat. Maka kata para ulama, ini dalil yang menyatakan bahwasanya takbiratul ihram itu rukun di dalam salat. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.